Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raiha Maulana dengan NPM 225506100 dari kelas PSTIA. Di video ini, saya akan membahas topologi jaringan kabel nirkabel di organisasi PDII LIPI yang menggunakan Cisco Three Layered Hierarchical menggunakan NDLC. Jadi, untuk abstraknya sendiri, saat ini teknologi informasi atau TI merupakan salah satu hal penting dalam suatu perusahaan. Dalam penerapan TI diperlukan infrastruktur jaringan yang dapat mendukung pertukaran informasi baik melalui intranet maupun internet yang diakses melalui kabel maupun nirkabel. Salah satu pendukung infrastruktur jaringan adalah topologi jaringan yang andal. PDII LIPI atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, merupakan lembaga di bawah LIPI yang berfokus pada tiga kegiatan, yaitu jasa dokumentasi, jasa informasi, pembinaan, dan pengembangan bidang dokumentasi informasi. Untuk mendukung proses bisnis berbasis TI di PDII LIPI diperlukan infrastruktur jaringan yang memadai. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan perancangan infrastruktur jaringan kabel dan nirkabel di PDII LIPI dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle atau NDLC. Metode ini berguna dalam mengembangkan infrastruktur jaringan kabel dan nirkabel dan dapat memantau kinerja jaringan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mampu membantu PDII LIPI dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan kabel dan nirkabel agar lebih optimal dalam mendukung proses bisnis yang ada. Oke, jadi ini kita langsung ke bagian topologinya saja. Ini topologi pertama. Jadi di topologi pertama itu mereka menggunakan dua internet service provider. Sebentar. Mana ini? Nah, ini. Bagian ini ISP-nya adalah LIPI, kemudian dari provider lain. Jadi untuk jaringan LIPI ini itu lebih sebagai cloud untuk internal LIPI. Jadi untuk web server dan email servernya terhubung nanti ke cloud. Dari LIPI ini dia masuk ke router, dari router masuk ke switch. Dari switch ini akan diteruskan ke switch LIPI lantai 5 dan akan menjalar ke seluruhnya ini. Sini ada proxy server, kemudian di sini ada uh, switch lagi untuk lantai 6-nya, kemudian ini untuk switch lokal untuk kliennya. Jadi di switch ini nanti menghubungkan ke komputer serta access point. Kemudian switch ini terhubung juga ke switch lokal ini terhubung ke switch lantai 5. Dia terhubung plannya itu ke komputer, kemudian juga secara nirkabel. Kemudian switch lantai 4 juga begitu terhubung ke komputer dan ada access point-nya. Dan lantai 3 serta lantai 2 juga sama. Nah, selain dari ISP LIPI, dia juga menggunakan provider. Di sini ada terhubung ke sumber daya, kemudian di sini ada switch-nya, ada router, dia terhubung ke switch provider lantai 6. Dan mereka saling terintegrasi lagi. Dan diteruskan ke switch lainnya sama seperti tadi. Namun, jika dari jurnal ini dibaca, ini memiliki kelemahan terkadang uh, salah satu atau kedua ini mati ISP-nya, jadi seluruh ini nggak bekerja. Akhirnya dibuat rancangan baru. Bentar. Untuk rancangan barunya itu sebagai berikut. Nah, ini untuk jaringan kabelnya. Jadi dia memanfaatkan standar Cisco 3 layer hierarchical model untuk membuat topologi jaringan kabelnya. Di sini terbagi menjadi bagian core, kemudian bagian distribusi, serta bagian akses. Nah, jadi di bagian core-nya itu terdiri dari dua router, router 1 dan router 2. Kemudian dari router ini, dia terhubung ke switch yang sama. Dari switch ini diteruskan tuh ke switch-switch lainnya. Dengan begini,
eh, karena core-nya ada dua, itu semisal salah satu ESP-nya mati, maka harusnya itu tidak akan mempengaruhi secara signifikan sebab sudah ada cadangannya. Kemudian dari switch ini bisa kita lihat dia juga switch 2 ini misalnya dia terhubung ke switch 8, switch 9. Kemudian ada terhubung ke cloud. Kemudian ini kabelan ini terhubung ke PC 1, PC 2. Dan untuk switch yang 9 ini dia terhubung ke PC 3 dan PC 4 dari kabelannya itu. Untuk kasus lainnya juga sama, di switch 3 juga seperti itu. Terhubung ke PC serta cloud. Kemudian ada switch 4, dia terhubung ke PC kabelannya. Ini switch berapa ya? Oh, ini switch 5, dia dibagi lagi jaringannya ke sini, ke PC 7 LAN-nya. Jadi eh, semuanya juga begitu, kayak di switch 6 juga, switch 7 juga begitu. Jadi setiap PC ini juga bisa terhubung karena sudah ada eh, terhubung menggunakan jaringan yang sama dari kabel LAN itu. Kemudian ini untuk model jaringan kabel. Nah, ini untuk bagian nirkabelnya. Jadi eh, router internet itu di, dibagi menjadi dua, itu router satu dan router 2. Kemudian di sini terdapat switch sentral atau switch pusatnya. Dari router ini terhubung ke switch, router 2 terhubung ke switch, router satu juga terhubung ke switch. Kemudian di sini ada kode warna juga, ini untuk VLAN 1. Berarti bagian ini dan ini. Dan VLAN 20 itu bagian ini dan ini. Dan terakhir VLAN 30, virtual LAN 30 ini dengan ini, kemudian ini. Sebentar. Oke, jadi untuk topologinya mirip. Bedanya di sini, ini kan ada switch. Switch itu terhubung ke switch lantai 2. Kemudian terhubung juga ke switch lantai 3. Kemudian ke switch lantai 4, switch lantai 4, lantai 5, serta switch lantai 5 gedung lama dan lantai 6. Antar switch ini juga saling terintegrasi, bisa dilihat dari garisnya ini. Nah, jadi dari setiap switch ini, untuk pertama nih switch lantai 2, di sini dibagi menjadi access point lantai 2 nih. Ini bisa kita lihat nih, tuh, access point. Dari access point itu dapat terhubung ke device dari komputernya misalnya. Kemudian untuk switch ini juga bisa terhubung ke access point untuk ruang rapat. Di sana juga bisa dihubungkan melalui device komputer atau device lain. Kemudian di sini ada access point dari lantai 3, diambil dari switch lantai 3 ini. Dari sini juga bisa terhubung ke komputer ini. Kemudian di ruang rapat, itu ngambil percabangan dari sini, juga dari sini. Jadi terdapat access point ruang rapat, kemudian access point lantai 4 diambil dari switch lantai 4 ini. Eh, Lantai-lantai berikutnya juga sama, dan dari access point setiap lantai itu device-nya dapat terhubung tuh. Komputer-komputernya bisa terhubung ke jaringan-jaringan ini sesuai access point terdekat. Ini untuk detailnya bisa dilihat di jurnalnya. Mungkin sekian video saya kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.